Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan kisah mistis, nyoto tapi ora masuk akal. Kali ini kita akan kisahkan Wali Songo para penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. Nama aslinya Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Makdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Kasim atau Syarifuddin. 5. Sunan Giri. Nama aslinya Maulana Ainul Yakin. 6. Sunan Kudus. Nama aslinya Jafar Sodik. 7. Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said. 8. Sunan Muria. Nama aslinya Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Mari kita mulai kisahnya satu persatu dimulai. Pertama, kisah Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai Sunan Gresik. Dalam Wali Songo, ia disebut wali paling senior. Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa melalui jalur perairan untuk menyebarkan dakwah Islam sambil berdagang. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Ia merupakan keturunan bangsa Arab yang menempuh perjalanan menuju Nusantara untuk menyebarkan dakwah Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia berasal dari Kasan, Bikasan. Kasan merupakan sebuah tempat di Persia atau Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang pandita termasyhur asal Arabia yang memiliki garis keturunan Jenal Abidin, dan sepupu Raja Cermen di Leran bersama para penganut Islam lainnya. Pada tahun 1371 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama saudaranya berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Mereka langsung menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim pertama kali mendarat di Jawa yaitu di Desa Sembalo. Tidak jauh dari Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau sekitar 9 km di arah utara kota Gresik. Dekat dari kompleks makam Fatimah binti Maimun. Sang raja menyambut baik kedatangan mereka. Bahkan akhirnya mengangkat Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar di Gresik, dan diizinkan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim menggunakan dua metode dakwah dalam proses Islamisasi Gresik. Pertama, metode dakwah perdagangan. Setelah mendapatkan amanat untuk menyebarkan dakwah Islam sambil berdagang, Sunan Gresik mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan Manyar. Awalnya, perdagangan dilakukan di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut sebagai Desa Rumo, yaitu tempat kediaman orang Rum. Upaya itu dilakukan agar dakwah Islam yang dilakukannya tidak terlalu mencolok dan mampu diterima oleh masyarakat Gresik. Lalu ia bersama rombongannya menghadap Raja Majapahit Prabu Brawijaya, meski sang raja belum menunjukkan keinginan masuk Islam. Sebelumnya, masyarakat Gresik di bawah kerajaan Majapahit pada kepemimpinan Raja Brawijaya terakhir masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Kemudian, setelah Sunan Gresik mulai berdagang di wilayah tersebut, Sunan Gresik menunjukkan kepiawaiannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya mengundang simpati masyarakat. Bahkan Raja Majapahit mengangkatnya menjadi kepala pelabutan dengan sebutan Syah Bandar. Maka, ia mendapatkan izin untuk menyebarkan dakwah Islam di wilayah kerajaan Majapahit. Kedua, metode dakwah melalui pendidikan pesantren.
Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren sebagai metode penyebaran dakwah Islam melalui pendidikan. Ia mengadaptasi bentuk pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh para pendeta dan biksu, dalam proses belajar mengajar dalam agama Buddha. Syekh Maulana Malik Ibrahim membangun pendidikan pesantren di Desa Gapura, untuk mendidik pemimpin umat dan penyebar Islam kepada masyarakat di wilayah Kerajaan Majapahit, yang tengah mengalami kemunduran karena terjadi perang saudara. Maka dari itu, Sunan Gresik ditempatkan sebagai ulama pionir dalam proses Islamisasi di tanah Jawa dengan memanfaatkan metode pendidikan pesantren. Sunan Gresik juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia mengajarkan umat Islam untuk berdoa dengan tulus dan berserah diri kepada Allah. Karomah Sunan Gresik mengubah beras saudagar kaya yang tamak menjadi pasir. Peristiwa ini dilakukan untuk mengingatkan para saudagar agar tidak serakah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan karomah Sunan Gresik berdakwah melalui pengobatan gratis yang disisipi dengan ajaran Islam atau cukup dengan berdoa orang sakit sembuh. Syekh Maulana Malik Ibrahim disemayamkan di Kampung Gapura, di dalam kota Gresik, pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim masih ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk tawasul maupun ngalap berkah. Kedua, kisah Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan salah satu dari 9 wali Songo. Menyebarkan ajaran Islam di Jepara hingga Tuban. Seperti apa sosok Sunan Ampel? Sunan merupakan gelar kewaliannya. Sementara Ampel adalah julukan yang diberikan kepada tempat tinggalnya, yaitu suatu daerah di dekat Surabaya. Sunan Ampel sendiri dikenal dengan karena pribadinya yang ramah dan senang memberikan cenderamata saat berdakwah. Selain itu, ia juga yang mengenalkan kerajaan Islam di Jawa serta membantu membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel lahir di Champa, yang menurut sebagian ahli sejarah merupakan satu negeri kecil di Kamboja. Tetapi beberapa ahli sejarah lain menuturkan bahwa Champa terletak di Aceh, yang kini bernama Jumpa. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi. Ia adalah anak dari Sunan Gresik, wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan Ratna Diah Siti Asmara. Sunan Ampel terkenal sebagai orang yang ramah. Keramahannya ini pun menjadi metode tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Sebab tak sedikit orang tertarik masuk Islam karena sikapnya yang ramah. Selain itu, Sunan Ampel juga mampu beradaptasi dengan cepat pada masyarakat setempat. Ia diketahui berusaha belajar bahasa Jawa, walaupun dalam pengucapannya sering bercampur dengan cara pengucapan bahasa Arab. Uniknya, tidak jarang Sunan Ampel akan memberikan cendera mata saat berdakwah. Tepatnya ketika Sunan Ampel melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit ke Ampel Denta, dakwah yang dilakukan sambil memberi cendera mata pada penduduk. Cendera mata yang diberikan berupa kipas yang terbuat dari anyaman akar pepohonan dan rotan. Kipas ini sangat berguna bagi masyarakat karena mengandung obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Untuk mendapat cendera mata pemberian sang wali, penduduk cukup mengucapkan kalimat syahadat. Secara tak langsung, metode dakwah ini menjaring penduduk untuk masuk Islam. Sekaligus pula membangun rasa persaudaraan yang kuat lewat pemberian cendera mata. Sunan Ampel adalah bisa menghidupkan orang mati hingga 9 kali.
Karomah Sunan Ampel ini sangat melegenda hingga saat ini karena ada bukti nyata dari karomah tersebut, yaitu berupa 9 makam Mbah Soleh sebanyak 9 berjajar di samping Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur. 9 makam tersebut membuktikan bahwa Mbah Soleh pernah hidup dan mati hingga 9 kali. Mbah Soleh adalah marbot di Masjid Ampel yang merupakan murid Sunan Ampel. Sunan Ampel sangat suka melihat suasana masjid selalu rapi dan bersih karena Mbah Soleh sangat rajin membersihkannya. Suatu ketika Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga santri lain harus menggantikannya menjadi marbot masjid. Namun, masjid tersebut tetap terlihat kotor karena tidak ada yang bisa membersihkan masjid seperti yang dilakukan Mbah Soleh. Melihat kondisi masjid yang tampak selalu kotor, teringatlah Sunan Ampel dengan Mbah Soleh yang sudah meninggal. Tiba-tiba Sunan Ampel berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini kembali bersih. Allahu Akbar. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dan sudah berada di pengimaman masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun menjadi bersih lagi. Orang-orang terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dimakamkan di samping makamnya yang dulu. Lalu masjid menjadi kotor lagi, kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini kembali bersih. Allahu Akbar. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi. Hal ini terulang beberapa kali hingga makam Mbah Soleh berjejer ada 8 di samping masjid. Namun ketika makam Mbah Soleh berjumlah 8, Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan disusul beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh meninggal dunia, sehingga makam Mbah Soleh total ada 9. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah bagaimana Sunan Ampel mengubah batu menjadi ayam jago untuk mengatasi permasalahan sosial di sebuah desa. Bermula di sebuah desa di Jawa, yang dikenal dengan kebiasaan masyarakatnya yang gemar berjudi melalui sabung ayam. Aktivitas ini sudah menjadi tradisi di desa tersebut, dan banyak orang yang terlibat dalam perjudian sabung ayam. Namun, Sunan Ampel yang mengetahui bahwa sabung ayam adalah bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam, tidak tinggal diam. Sunan Ampel melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebiasaan sabung ayam di desa tersebut. Judi sabung ayam telah merusak moral dan menghancurkan kehidupan banyak orang, sehingga Sunan Ampel merasa perlu untuk campur tangan. Melihat kebiasaan tersebut, Sunan Ampel mengambil tindakan yang sangat unik dan penuh hikmah. Alih-alih langsung melarang atau mengutuk kebiasaan tersebut, Sunan Ampel memilih untuk menunjukkan kuasa Allah dengan cara yang luar biasa. Ia mengubah sebuah batu menjadi ayam jago yang sangat tangguh. Ayam jago ini kemudian diikut-sertakan dalam sabung ayam di desa tersebut, dengan tujuan untuk menghentikan perjudian yang merusak itu. Ayam jago milik Sunan Ampel ternyata sangat luar biasa. Tidak hanya kuat dan gesit, ayam jago ini berhasil mengalahkan semua ayam yang sebelumnya tidak terkalahkan di desa itu. Semua ayam yang diadu dengan ayam Sunan Ampel kalah telak. Kemenangan ayam tersebut membuat seluruh masyarakat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa ayam itu begitu hebat. Sunan Ampel pun menjelaskan bahwa kelebihan ayam jagonya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan semata-mata merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam ini tidak memiliki kekuatan dari saya, melainkan hanya karena izin Allah, ujarnya. Dengan cara ini,
Sunan Ampel ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu yang luar biasa adalah tanda kebesaran Allah dan bukan hasil dari kemampuan manusia semata. Kemenangan ayam jago Sunan Ampel tidak hanya menandai akhir dari perjudian sabung ayam di desa itu, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat setempat. Setelah kejadian tersebut, kebiasaan berjudi dan sabung ayam perlahan menghilang, digantikan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sunan Ampel, dengan karomahnya, berhasil membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial desa tersebut. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh Sunan Ampel dalam memperkenalkan ajaran Islam yang penuh dengan nilai moral dan spiritual. Dengan menggunakan karomahnya, Sunan Ampel tidak hanya membubarkan perjudian sabung ayam, tetapi juga mengajarkan masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Karomah Sunan Ampel menjadi simbol dari kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan kemampuan wali Allah dalam mengubah keadaan dengan izinnya. Masyarakat pun semakin menghormati Sunan Ampel sebagai wali yang membawa keberkahan dan perubahan positif di tengah-tengah mereka. Banyak pelajaran yang dapat diambil, terutama tentang pentingnya menjaga ajaran agama dan menghindari segala bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam. Sunan Ampel tidak hanya berusaha menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral, tetapi juga berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa hidup yang penuh dengan kebajikan jauh lebih baik daripada terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Kehadiran Sunan Ampel di desa itu menjadi bukti nyata bahwa seorang wali memiliki kemampuan luar biasa yang digunakan untuk kebaikan umat. Dengan karomahnya, Sunan Ampel tidak hanya menghentikan perjudian sabung ayam, tetapi juga memberikan pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya mengikuti ajaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Makam Sunan Ampel yang terletak di jantung kota Surabaya ini tidak pernah sepi dari para peziarah yang bertawasul maupun ngalap berkah hingga sekarang. Ketiga, kisah Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel, dari pernikahan dengan Putri Arya Teja Bupati Tuban bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang pandai dalam berdakwah. Ia menguasai ilmu tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang berawal di daerah Kediri, yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal, yang berada di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwahnya di pedalaman, yang mana masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Dakwahnya pun berlanjut ke daerah Lasem. Dalam mengajarkan Islam, Sunan Bonang memanfaatkan media wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Ia, anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yakni Nyai Patimah, Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Kasim, Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi, dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Selain saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Mereka yakni Dewi Murtosia, Dewi Murtosimah, Syekh Mahmud, Syekh Saban, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Sunan Bonang memiliki nasab dari Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut naskah sejumlah historiografi, Sunan Bonang memilih nasab dari galur laki-laki yang merujuk ke Samarkand, Uzbekistan.
Sementara menurut naskah Klenteng Talang, Sunan Bonang merupakan wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan, dengan nama asli Bongang. Berdasarkan pemerolehan informasi dari segala sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang mendapatkan pendidikan Jawa. Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari Sunan Ampel bersama santri-santri lainnya. Seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga berguru dengan Syekh Maulana Ishak dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu sifat dengan kesaktian. Bahkan, masyarakat mengenangnya sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di beberapa tempat yang mengalami kekurangan air. Sunan Bonang disebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari kewaliannya, di mana ia bisa menjagokan seekor anak ayam ketika ditantang untuk sabung ayam oleh Ajar Blacak Ngilo. Babat Daha Kediri menggambarkan sosok Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa, dapat mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang dalam menyebarkan dakwahnya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya. Sunan Bonang menjadi dalang dalam pertunjukan wayang, dan menggubah tembang Macapat. Ia juga banyak mempelajari kesenian dan budaya Jawa. Sunan Bonang menulis naskah Primbon Bonang yang memuat ajaran esoteris doktrin dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Selain itu, ia juga menulis Suluk Wujil atau kitab yang berisi pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan rahasia esoteris. Ungkapan Suluk Wujil tergolong rahasia karena menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang diungkapkan dalam Pupuh Berlanggam Dandanggula. Sunan Bonang mengawali perjalanan dakwahnya di pedalaman Kediri dengan menggunakan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Ia merusak arca yang dipuja penduduk, bahkan mengubah aliran air Sungai Brantas dan mengutuk penduduk suatu desa karena kesalahan salah seorang warga. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Bonang membangun langgar atau musala pertama di tepi barat Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Akibatnya, Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing. Mereka merupakan tokoh penganut ajaran Bhairawa Bhairawi di Kediri. Atas perintah Raden Patah, Sunan Bonang pergi ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak. Disinilah ia diberi gelar Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di Desa Bonang, Demak. Selang beberapa saat, ia pun meninggalkan kedudukannya sebagai imam Masjid Demak. Tahun 1480 M, Sunan Bonang berpindah ke bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya yang bernama Nyai Gede Maloka. Sepeninggalan suaminya bernama Pangeran Wirapjera, Nyai Gede Maloka mengambil alih bagian dari pemerintahan di dalam kadipaten. Ia memerintahkan Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campa. Sunan Bonang juga diperintah untuk merawat makam Pangeran Wirapjera dan putranya. Bentuk baktinya terhadap mendiang neneknya yang berasal dari Campa itu ditunjukkan oleh Sunan Bonang dengan dibuatnya tempat sujud dari sebuah batu gilang, tepat berada di dekat makam sang nenek. Tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Putuk Regol,
melahirkan legenda mengenai petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar, di timur kota Lasem. Atau dikenal dengan nama Desa Bonang. Sunan Bonang pun membangun sebuah zawiyah atau semacam tempat khusus untuk khalwat. Tempat itu digunakan sebagai tempat pertemuan para pengamal ajaran tasawuf di Putuk Regol. Pada usia 30 tahun, Sunan Bonang menempati kedudukan sebagai wali negara Tuban yang bertugas mengurus berbagai hal menyangkut keagamaan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan media kesenian dan kebudayaan untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya perangkat gamelan Jawa bernama Bonang yang bermakna induk kemenangan. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang menjadi dalang yang mengajarkan ajaran rohani melalui pergelaran wayang. Sunan Bonang juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau menggubah irama lagu-lagu. Salah satu gubahannya dalam tembang Macapat yang populer adalah Kidung Bonang dalam Pupu Durma. Sunan Bonang juga menambahkan ricikan yang terdiri atas kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang, sehingga memperkaya pergelaran wayang. Berdasarkan naskah sejarah dalam, Sunan Bonang diberikan sebutan Anyakrawati atau Cakrawati, karena telah memulai tradisi lingkaran kenduri atau slametan yang diambil dari upacara Pancamakara. Dari sumber yang sama, dikisahkan Sunan Bonang tidak menikah sampai wafatnya. Perbukitan di tepi laut jalur pantai utara Pantura, menjadi sejarah singgahnya salah satu tokoh wali Songo tersebut. Sampai sekarang, lokasi makam asli Sunan Bonang ini masih menjadi perdebatan. Pusara atau makam Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oleh karena keberadaan pusara tersebut di Desa Bonang, maka disematkanlah gelar Sunan Bonang. Jadi di mana letak tepatnya makam asli Sunan Bonang Sang Waliullah tersebut berada? Desa Bonang, lokasi makam Sunan Bonang di Kabupaten Rembang menjadi pusat ziarah. Namun dua lokasi pusara lainnya di Kabupaten Tuban dan Pulau Bawean juga sering didatangi peziarah yang ingin mendoakan arwah Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang di kedua tempat di Jawa Timur ini dipercaya sebagai makam yang asli dengan mengacu pada lokasi di mana dia meninggal, yaitu di Pulau Bawean, lokasi terakhir dalam perjalanan dakwahnya. Saat itu, banyak dari murid-muridnya, khususnya murid-muridnya yang dari Tuban, menghendaki jenazahnya dikuburkan di Kabupaten Tuban, meskipun sudah dimakamkan di Pulau Bawean. Konon ada cerita sejumlah murid Sunan Bonang mencuri jenazah Sang Waliullah lalu dibawa ke Tuban dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Tuban yang berada di Kelurahan Kutorejo. Makam Sunan Bonang yang berada di Lasem, Rembang menyimpan berbagai peninggalan. Terdapat berbagai macam peninggalan yang dijumpai, seperti omah gede yang sekarang digunakan sebagai masjid karena sering dipakai untuk ibadah salat. Ada juga bende becak atau disebut juga bende bonang yang merupakan instrumen gamelan milik Sunan Bonang yang digunakan sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Peninggalan lainnya berupa pasujudan yang merupakan petilasan Sunan Bonang saat sedang bermunajat. Di pasujudan inilah, banyak orang dari berbagai daerah meniru jejak Sunan Bonang untuk bermunajat kepada Sang Pencipta agar dimudahkan menyelesaikan masalah. Karomah Sunan Bonang adalah kesaktian dan kedikdayaan yang dimiliki Sunan Bonang. Beberapa karomah Sunan Bonang diantaranya, mampu mengendalikan aliran sungai berantas, mampu mengubah buah aren menjadi bongkahan emas, mampu membuat perampok tidak berdaya.
Peziarah juga sering bertafakur di kawasan petilasan Sunan Bonang tersebut. Para peziarah yang datang ke makam Sunan Bonang di Desa Bonang itu juga meyakini bahwa makam tersebut adalah makam yang asli. Selain sebagai tempat peringatan dan peziarahan, banyak pengunjung yang juga memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran serta salat tahajud. Ada juga pengunjung yang datang dan secara sukarela membersihkan tempat makam Sunan Bonang dan juga melakukan ritual ngalap berkah atau berdoa untuk mengharapkan rezeki. Meskipun makam yang ada di Desa Bonang tersebut diklaim sebagai makam yang asli, namun tidak ada bukti sejarah berupa batu nisan yang membuktikan keasliannya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, ketika usia 60 tahun. Makam Sunan Bonang berada di pusat kota belakang Masjid Agung Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Makam Sunan Bonang ramai dikunjungi peziarah terutama yang di Tuban untuk tawasul dan ngalap berkah atau berdoa hingga sekarang. Keempat, kisah Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya Raden Kasim atau Syarifuddin dikenal sebagai penyebar Islam berjiwa sosial tinggi. Mulai memperhatikan fakir miskin, hingga lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Ajarannya lebih menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Tidak hanya itu, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat peralatan berupa tandu dan joli. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi, dengan nama Raden Kasim. Beliau merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat diketahui memiliki garis keturunan Sunan Bonang, yaitu berdarah Campas Samarkan Jawa. Sebab, sang ayah adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Sunan Derajat berasal dari negeri Tiyulen, Kazakhstan. Dengan begitu, nasab Raden Kasim adalah dari Tiyulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan Asia Tengah, yang berimigrasi ke Champa. Babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila, terlebih dahulu menikahi Nyai Karimah. Dari pernikahan dengan Nyai Karimah, lahirlah Dewi Murtosiah yang dinikahi Sunan Giri. Sementara adiknya yakni Dewi Murtosimah dinikahi Raden Patah. Oleh karena itu, Raden Kasim mempunyai dua saudara lain ibu. Diketahui, ada 9 anak dari Sunan Ampel. Mereka yakni Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syaikh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supriyah. Raden Kasim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari Jawa, sehingga beliau menguasai ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra dan agama bercorak Jawa. Sunan Derajat juga menggubah sejumlah tembang Macapat Langgam Pangkur. Sunan Derajat menuntut ilmu agama dari Sunan Ampel sendiri, sebelum akhirnya beliau dikirim oleh sang ayah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Menurut Babat Cirebon, Raden Kasim disebut dengan nama Masaih Munat atau Pangeran Kadrajat. Setelah berguru dengan Sunan Gunung Jati, beliau menikahi putrinya bernama Dewi Sufiyah dan menetap di Kadrajat. Sehingga beliau disebut sebagai Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Mereka yaitu Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurian. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning Putri dari Kiai Mayang Madu.
Lalu menikah lagi dengan Nyai Retna Ayu Chandra Sekar putri dari Adipati Kediri Arya Wiranatapada. Berbekal pengetahuan dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun, atas perintah dari sang ayah, Sunan Derajat menyebarkan dakwah keislamannya di pesisir barat Gresik. Dalam perjalanannya, perahu yang ditumpangi pecah dan beliau ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang, sampai mendarat di sebuah tempat yang dikenal dengan nama jelak, Desa Banjarwati. Kedatangannya disambut baik oleh sesepuh kampung yaitu Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di Jelak, Sunan Derajat menikah dengan putri dari Kiai Mayang Madu bernama Nyai Kemuning. Di sana beliau mendirikan sebuah surau sebagai tempat mengajarkan penduduk setempat bacaan Al-Quran. Dikisahkan juga, Sunan Derajat pernah ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu. Setelah itu, Sunan Derajat melakukan riadah rohani dengan uzlah di ujung Pangkah, dengan cara tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. Dakwahnya dikenal dengan sebutan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Dalam menyampaikan ajaran tersebut, Sunan Derajat terkadang memanfaatkan media kesenian, seperti menggubah tembang tengahan Macapat Pangkur. 7 falsafah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalan kehidupan itu sebagai berikut. Memangun resep tiasing sasama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspodo, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Laksitaning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah, dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Meper hardaning pancadria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Heneng, hening, henung, dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening, akan mencapai jalan kebebasan mulia. Mulia guna panca waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuto. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono pangiyup marang wong kang kaudanan, berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada orang yang lapar. Berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian. Berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Karomah Sunan Derajat adalah kemampuannya untuk melakukan hal-hal luar biasa, seperti menyelamatkan diri dari badai dan membebaskan warga dari gangguan makhluk halus. Makam Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran Lamongan, Jawa Timur. Makam Sunan Derajat dikunjungi peziarah yang ingin tawasul dan ngalap berkah hingga sekarang. Kelima, kisah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan tokoh wali Songo yang juga raja sekaligus guru suci, Pandita Ratu, yang berperan dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara melalui kekuasaan dan perdagangan. Sunan Giri membangun pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai wilayah di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, jejak dakwah Sunan Giri serta garis keturunannya tersebar ke berbagai daerah. Di antaranya Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton, Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri merupakan putra dari pasangan Maulana Ishak atau Sayyid Yakub yang bergelar Pangeran Raden Wali Lanang dan Dewi Sekardadu atau Retno Sabodi. Menurut babat Tanah Jawi maupun Serat Walisana, Sunan Giri memiliki garis keturunan Raja Blambangan. Bahkan, nama Giri digunakan dalam penamaan daerah kediamannya di Gresik.
Upaya dakwah yang dilakukan Maulana Ishak atas arahan Sunan Ampel ke Belambangan, mengalami kegagalan karena diusir oleh sang mertua ketika diminta memeluk agama Islam dan meninggalkan keyakinannya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Sampai akhirnya, Retno Sabodi meninggal dunia setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Di waktu yang bersamaan, Belambangan diterpa wabah besar. Seorang penguasa Belambangan menduga bahwa kelahiran putra Maulana Ishak berkaitan dengan wabah tersebut. Lalu, bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Sampai akhirnya peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang tengah melakukan pelayaran ke Bali. Nyai Pinati adalah seorang janda kaya raya di Gresik yang berasal dari keturunan penguasa Lumajang. Bayi itu dijadikan sebagai anak angkat dan diberi nama Jaka Samudra. Setelah beranjak dewasa, Jaka Samudra pergi ke Ampel Denta untuk menuntut ilmu dari Sunan Ampel. Kemudian sesuai arahan dari Maulana Ishak, Sunan Ampel mengganti nama Jaka Samudra menjadi Raden Paku. Raden Paku menjalin pertemanan dengan Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Menurut Babat Tanah Jawi, keduanya pernah berkeinginan menuntut ilmu sekaligus berhaji ke Mekah. Namun, sesampainya di Malaka, keduanya dipertemukan dengan Maulana Ishak, ayah kandung dari Raden Paku. Maulana Ishak mengajarinya perihal berbagai ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf dengan aliran tarekat Syatariyah. Setelah menuntut ilmu, Maulana Ishak menyarankan mereka kembali ke tanah Jawa dan mengembangkan dakwah Islam di wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Sesampainya di tempat tujuan, Raden Paku pergi mencari asal tanah tersebut, hingga akhirnya Raden Paku dibawa ke atas bukit yang disebut Giri. Di sana, Raden Paku membangun sebuah masjid, dan mulai menyebarkan dakwah Islam. Karena itu, Raden Paku dijuluki Sunan Giri yang berarti susuhan, guru suci, yang tinggal di perbukitan Giri. Raden Paku yang memiliki garis keturunan seorang bangsawan memperoleh didikan sebagai bangsawan tinggi dari Nyi Pinati, dan sang adik bernama Pangeran Arya Pinati atau Syekh Manganti. Ketika kekuasaan Majapahit terpecah belah, Raden Paku berusaha mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Salah satu bidang dakwah yang dikerjakan oleh Sunan Giri adalah pendidikan. Di bidang tersebut, Sunan Giri menyebarkan dakwahnya dengan cara mengembangkan sistem pesantren yang diikuti para santri dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore dan Hitu. Selain itu, Sunan Giri juga mengembangkan sistem permainan anak-anak, seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cubla-cubla suweng. Bahkan, Sunan Giri menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum asmaradana dan pucung, yang sangat disukai masyarakat karena berisi ajarah rohani yang tinggi. Tanpa segan, Sunan Giri menghampiri masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam secara langsung. Kemudian, ia mengumpulkan masyarakat dalam satu situasi dengan mengadakan selamatan dan upacara-upacara yang di dalamnya terdapat ajaran Islam, sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat. Perlahan-lahan suasana lingkungan mengikuti ajaran Islam. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di bidang pendidikan, politik, dan kebudayaan tidak lepas dari keterkaitannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya.
Kedudukannya sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis terlihat dari gelarnya sebagai Prabu Satmata. Gelar inilah yang menunjuk pada kekuasaan politis. Sedangkan nama Satmata diambil dari nama Dewa Shiva yang menunjuk sebuah kekuasaan bersifat Shivais atau ajaran yang paling banyak dianut oleh masyarakat Majapahit. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri yang artinya sejalan dengan gelar Girinata atau nama Dewa Shiva. Sebutan Sunan ini berasal dari kata susuhunan atau sapaan hormat kepada raja yang berarti paduka yang mulia, sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang mempunyai wewenang melakukan diksa, baiat bagi murid-murid rohaninya. Pusat pemerintahan Sunan Giri berada di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang terletak di sebelah utara Desa Menganti. Di Bukit Giri yang pusatnya terletak di Kedaton, terdapat puri kediaman Sunan Giri bersama keluarganya. Pemilihan lokasi Kedaton Giri terjadi pada tahun 1402 Saka atau 1479 Masehi. Pembangunannya terjadi pada tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Sunan Giri dipercaya bukan hanya mengembang peran sebagai ulama penyebar Islam, melainkan sosok penguasa politik di wilayahnya atau raja. Sehingga sebutan, Pandito Ratu, disematkan kepadanya karena memiliki kedudukan ganda. Dengan kedudukan ganda tersebut, Sunan Giri dapat menyebarkan dakwah Islam secara lebih luas. Sunan Giri dan Nyi Pinati mempunyai peran penting dalam pembentukan masyarakat penganut ajaran Islam di Gresik. Tindakan keduanya dinilai sebagai suatu upaya menguatkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan bagi kepentingan para pedagang Islam. Melalui kedatonnya yang berada di Bukit Giri, Sunan Giri menyebarkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat, dengan memanfaatkan kesenian pertunjukan yang digemari oleh masyarakat. Sunan Giri tidak hanya menciptakan tembang-tembang dolanan anak-anak, tembang tengahan dengan metrum asmaradana dan pucung, melainkan melakukan perubahan reformatif atas seni pertunjukan wayang. Sunan Giri berperan dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang, seperti kelat bahu gelang hias di pangkal lengan gelang, keroncong, gelang kaki, anting telinga, badong, hiasan pada punggung, zamang, hiasan kepala, dan sebagainya. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan lakon-lakon wayang dilengkapi suluknya, seperti Kapi Menda, Kapi Seraba, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Urahasura, dan sebagainya. Sunan Giri yang berkedudukan sebagai seorang penguasa sukses membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik. Hal ini tampak pada masa kekuasaan putranya yang bernama Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, yang merupakan penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjalin pertemanan dengan Raden Patah dan penguasa Demak Sultan Trenggana. Puncak kejayaannya ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratika atau Sunan Giri Prapen yang memperbesar Kedaton dan Masjid Giri, serta makam Sunan Giri. Hingga mengembangkan dakwah Islam sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa karomah, di antaranya mengubah pena jadi emas. Saat berdagang di Kalimantan, Sunan Giri mengubah pasir menjadi emas, intan, dan kopi. Saat membangun Telaga Pegat, Sunan Giri mampu membuat nasi tidak habis dimakan oleh banyak pekerja. Saat kapal yang membawa barang dagangan terombang-ambing, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu. Ternyata, batu dan pasir tersebut berubah menjadi damar dan rotan.
Sunan Giri dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik bersama istrinya. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat perziarahan umat muslim hingga detik ini. Keenam, Kisah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali Songo di tanah Jawa yang tetap menghormati budaya setempat. Penghormatannya terhadap budaya dicirikan dengan masjid peninggalannya di Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik. Ia wali keturunan Arab dari ayahnya Raden Usman Haji dan ibunya Nyai Anom Manyuran. Diketahui ibunya merupakan putri Sunan Ampel. Sunan Kudus sang panglima perang, ayahnya merupakan senopati kerajaan Demak yang gugur dalam pertempuran melawan serangan kerajaan Majapahit. Sunan Kudus lalu menggantikan posisi ayahnya. Jabatannya itulah yang memperkuat perluasan penyebaran agama Islam. Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bil hal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu masyarakat menganut agama Hindu-Buddha. Secara keseluruhan, Sunan Kudus menggunakan 4 pendekatan dalam menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Kudus melakukan pendekatan secara perlahan yakni membiarkan adat istiadat yang ada di masyarakat dan mulai mengubahnya sedikit demi sedikit. Dia juga mengedepankan jalan damai dan menghindari perpecahan selama berdakwah. Kedua, Sunan Kudus menghormati masyarakat Hindu untuk menarik perhatian mereka. Salah satunya dengan memberikan larangan untuk tidak menyembelih sapi. Pada waktu itu sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat setempat. Larangan ini berawal dari cerita saat Sunan Kudus mendatangkan sapi dari India. Datangnya sapi itu membuat warga penasaran dan berbondong-bondong mendatangi Sunan Kudus. Mereka mengira sapi itu akan disembelih di hadapan mereka. Namun, ternyata itu merupakan salah satu strategi menarik masyarakat untuk memeluk Islam. Saat masyarakat sudah berkumpul, Sunan Kudus menceritakan bahwa dulu ia hampir mati karena kehausan. Lalu datanglah sapi menyusuinya. Setelah itu ia mengatakan kepada masyarakat supaya tidak menyakiti sapi apalagi sampai menyembelihnya. Hal itu membuat masyarakat semakin tertarik padanya. Ketiga, menarik perhatian masyarakat Buddha dengan memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur bangunan. Seperti bangunan Menara Kudus. Menara itu memiliki corak bangunan Hindu-Buddha Islam sampai saat ini. Keempat, memasukkan unsur-unsur Islami seperti Maulidan pada setiap ritual masyarakat Jawa. Pada zaman dulu masyarakat kental dengan tradisi selamatan seperti mitoni hingga selamatan kematian. Sunan Kudus memiliki beberapa karomah, di antaranya mampu menyebarkan agama Islam tanpa kekerasan, penuh kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah, menolak hadiah dan memilih batu suci, mengajarkan falsafah hidup Gus Jigang, yaitu bagus perilakunya, pintar ngajinya, dan bisa berdagang. Sunan Kudus memiliki beberapa karomah, di antaranya mampu menyebarkan agama Islam tanpa kekerasan, penuh kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah, menolak hadiah dan memilih batu suci, mengajarkan falsafah hidup Gus Jigang, yaitu bagus perilakunya, pintar ngajinya, dan bisa berdagang. Makam Sunan Kudus berada di belakang bangunan utama Limasan Tumpang Masjid Menara Kudus Kota Kudus Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di bagian depan, pengunjung bisa melewati gapura beratap genting, lalu berjalan beberapa langkah sebelum belok ke kanan, hingga akhirnya bisa melihat makam Sunan Kudus.
Ada beberapa kubah yang berisikan petak kubur di area memanjang yang lebarnya kurang lebih 8 meter di belakang masjid. Panjang area tersebut adalah sekitar 30 meter dengan pintu gapura menuju ke kubah besar. Nah, makam Sunan Kudus berada di sisi kiri beberapa meter sebelum ujung makam. Peziarah sampai sekarang masih ramai berkunjung untuk tawasul dan ngalap berkah. Ketujuh, kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah tokoh penyebar agama Islam yang populer di tanah Jawa khususnya Jawa Tengah. Ia berdakwah menggunakan metode yang sangat lekat dengan budaya masyarakat Jawa pada saat itu. Wali Songo memiliki peran besar dalam sejarah masuknya agama Islam di tanah Jawa. Sebagai pelopor Islam, kisah Wali Songo saat menyebarkan ajarannya patut menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Wali berasal dari bahasa Arab dari kata waliullah yang berarti orang yang dicintai dan mencintai Allah SWT. Sementara itu, Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Sehingga kata Wali Songo diartikan sebagai 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah SWT. Mereka mengemban tugas suci untuk mengajarkan agama Islam. Salah satu Wali Songo yang menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Pada masa remaja Sunan Kalijaga suka merampok, tindakannya dilatar belakangi oleh ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil karena mereka harus membayar pajak atau upeti. Akhirnya ia membongkar gudang makanan lalu mencuri dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, tindakan yang dilakukannya justru membuat ayahnya merasa malu. Sehingga ia diusir. Dikisahkan pada suatu ketika, Sunan Kalijaga hendak merampok tanpa diketahui ternyata orang yang menjadi sasarannya adalah Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Inilah yang menjadi cikal bakal perubahan nama Raden Said menjadi Sunan Kalijaga hingga menjadi penerus dakwahnya. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan metode yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Pada saat itu masyarakat Jawa kental dengan seni dan budaya seperti wayang dan gamelan. Agama yang tengah berkembang pada saat itu adalah Hindu dan Buddha. Sunan Kalijaga pun gemar mempelajari ilmu mendalang dan seni kasustraan sebagai bekal strategi dakwahnya. Tradisi masyarakat itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai jalan dakwahnya. Ia memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui lakon, red kisah, pewayangan yang diiringi gamelan Jawa. Beberapa kisah dalam pewayangan berhasil digubah oleh Sunan Kalijaga agar mudah diterima oleh masyarakat. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menyebarkan ajaran Islam melalui tembang Jawa. Di antara lagunya yang terkenal adalah Lir Ilir, Turi-turi Putih, dan Lingsir Wengi. Karya lain yang ditinggalkan Sunan Kalijaga adalah Serat Dewa Ruci, Kitab Suluk Linglung, dan Kidung Rumekso Ing Wengi. Ajaran-ajaran yang disampaikan Sunan Kalijaga lewat wayang dan tembang Jawa mudah tersampaikan ke masyarakat. Itulah yang menjadi kelebihan Sunan Kalijaga dalam mengajarkan Islam di wilayah Jawa. Sunan Kalijaga memiliki beberapa karomah atau kesaktian, di antaranya mengubah tanah menjadi emas, mengubah beras menjadi pasir, berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan, kebal api, bertapa dalam waktu yang lama, menyambung badan orang-orang yang terputus,
Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang terkenal dengan kesaktiannya. Makam Sunan Kalijaga ada di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Adapun makam dan petilasan-petilasan Sunan Kalijaga sampai saat ini masih dikunjungi masyarakat untuk berziarah dan ngalap berkah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kedelapan, Kisah Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu-satu wali Songo yang berdakwah kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Ia menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Ada beberapa pendapat mengenai silsilah Sunan Muria. Sebagian besar sumber menyebutkan Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sumber lain menyebut ia adalah putra Raden Usman Haji atau Sunan Mandalika. Sunan Muria sebelumnya dikenal dengan Raden Umar Said. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga menerapkan strategi dakwah yang sama. Keduanya berdakwah dengan halus dan penuh toleransi terhadap tradisi yang sudah lama berkembang di masyarakat. Mereka memasukkan unsur Islami dalam tradisi yang sudah ada. Sunan Muria gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah yang berada di pelosok-pelosok. Hal itulah yang membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Muria. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat kalangan bawah dikenal dengan sebutan Topo Ngeli. Seperti dikutip dari buku Sunan Muria, Raden Umar Said, karangan Yoyo Rahayu Basuki, Topo Ngeli berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dakwah dengan metode ini tersebar hingga lereng Gunung Muria. Ia berdakwah lewat kesenian, seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran yang disampaikan Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat. Beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih dipelajari hingga saat ini adalah tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sedangkan tembang Sinom menceritakan tentang kehidupan masa remaja. Di dalamnya berisi nasihat-nasihat untuk anak-anak remaja. Dalam kisah pewayangan, Sunan Muria menggubah beberapa kisah dengan memasukkan unsur-unsur Islami di dalamnya. Salah satu kisah yang dibawakannya adalah Dewa Ruci. Teknik bercerita yang digunakan Sunan Muria membuat masyarakat dari kalangan pedagang, nelayan, pelatu, hingga rakyat biasa mudah menerima ajarannya. Karomah Sunan Muria. Pelana kuda peninggalannya digunakan untuk meminta hujan saat kekeringan. Sunan Muria mengajarkan konsep teologi yang bersifat holistik integratif. Sunan Muria mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut. Sunan Muria menciptakan beberapa tembang Jawa yang berisi ajaran Islam. Sunan Muria adalah nama panggilan dari Raden Umar Said. Ia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Wafat sekitar tahun 1551. Beliau dimakamkan di atas Gunung Muria, tepatnya Desa Colo, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kesembilan, Kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari 9 wali Songo yang terkenal. Ia turut membantu menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Gunung Jati mengutamakan pendekatan lewat politik dan budaya. Ada sejumlah strategi dakwah yang ia terapkan agar penduduk Nusantara mau memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah.
Beliau merupakan keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar, lalu menikah dengan putri Prabu Siliwangi, yakni Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati juga memiliki nama lain yang terkenal, seperti Fatahillah, Syekh Nuruddin Ibrahim bin Maulana Ismail, Said Kamil, dan Maulana Syekh Mahdum Rahmatullah. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai seorang ulama dan kesatria di Jawa Barat. Dirinya berhasil menaklukkan kerajaan Hindu Pajajaran dan mendirikan dua kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon. Sebelum menyampaikan dakwah di tanah air, Sunan Gunung Jati menimba ilmu Islam di Makkah selama 3 tahun dengan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubra. Lalu, ia juga berguru dengan Syekh Muhammad Athaillah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, Datuk Bahrul, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu di Makkah, Sunan Gunung Jati kemudian merantau ke Tanah Jawa, tepatnya di wilayah Cirebon. Saat itu, ia memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dalam misi menyebarkan Islam di Nusantara, Sunan Gunung Jati menggunakan sejumlah strategi dakwah yang efektif. Berikut sejumlah strateginya. Cara yang pertama adalah dengan pendekatan kultural dan menghormati budaya lokal. Cara ini juga dilakukan oleh Sunan Kudus dan murid-muridnya dalam berdakwah. Selama berdakwah di Cirebon, Sunan Gunung Jati telah mendirikan masjid. Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal, maka menara masjid yang dibangun terdapat unsur seni arsitektur Islam yang bercampur dengan budaya Jawa. Selain dari segi arsitektur, Sunan Gunung Jati juga menggunakan kesenian tradisional dalam metode dakwahnya, misalnya pentas wayang dan gamelan. Strategi ini diharapkan dapat menyentuh hati masyarakat sehingga memeluk agama Islam. Beliau juga menciptakan tembang-tembang yang berisi nasihat agama yang dikutip dari hadits dan Al-Quran. Langkah itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah memahami ajaran Islam serta tersentuh hatinya untuk menjadi seorang Muslim yang taat. Cara kedua, menjunjung tinggi toleransi. Sunan Gunung Jati juga menjunjung toleransi tinggi terhadap agama lain di lingkungan masyarakat. Sebab, kala itu mayoritas warga setempat masih memeluk agama Hindu atau Buddha. Dengan menjunjung toleransi, Sunan Gunung Jati menghargai perbedaan ajaran dan hukum yang dianut oleh agama Hindu-Buddha. Salah satu toleransi yang dilakukan beliau adalah dengan tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Sebab, sapi merupakan binatang yang dihormati bagi pemeluk Hindu. Cara ketiga, strategi lainnya yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan memulai dakwah di ruang lingkup yang kecil dahulu, kemudian perlahan meluas hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Gunung Jati dalam berdakwah di Jawa Barat. Pada periode awal, ia memulai dakwahnya di wilayah tempat tinggalnya, yakni Cirebon. Saat itu, Sunan Gunung Jati menggantikan posisi Syekh Datuk Kahfi sebagai guru agama dan mengambil tempat di Gunung Sembung, Pasambangan, dekat Giri Amparan Jati. Setelah dakwahnya berhasil, beliau melanjutkan dakwahnya ke Duku Babadan, jaraknya sekitar 3 km dari Gunung Sembung. Seiring waktu, dakwah Sunan Gunung Jati terus melebar hingga ke daerah Banten. Sekitar abad ke-16, agama Islam telah menyebar hingga Priangan. Sunan Gunung Jati juga mendirikan sejumlah masjid dan pesantren sebagai basis dakwahnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selama berdakwah, Sunan Gunung Jati tak hanya menyebarkan ajaran Islam saja, tapi juga turut menyampaikan ilmu di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, keluarga,
hingga pendidikan untuk masyarakat. Ia juga menerapkan asas Islam dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, dan kegiatan lainnya. Karomah Sunan Gunung Jati adalah Sunan Gunung Jati mengubah pohon menjadi emas murni di hadapan para perampok. Peristiwa ini membuat para perampok menyadari kebesaran Allah dan akhirnya bertaubat. Sunan Gunung Jati menyembuhkan Putri Raja China. Putri Raja China datang ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati setelah mengalami mimpi yang aneh. Sunan Gunung Jati memiliki ilmu kedokteran yang mumpuni, termasuk operasi tanpa bedah. Salah satu karomah yang beliau miliki ini tergolong dahsyat hingga salah seorang putri yang merupakan salah satu cucu Raja Majapahit merasa penasaran dengan anugerah agung ini. Hingga pada akhirnya kekaguman ini membuat sang putri takluk dan terpikat kepada Sunan Gunung Jati. Berkat keistimewaan itu Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini berhasil mempersunting putri cantik sebagai istri keempatnya. Putri dari Ki Gede Tepasan bernama Rara Tepasan, terkenal memiliki kecantikan luar biasa bagaikan bidadari. Sosoknya kerap dikenal rajin untuk mencari ilmu. Suatu hari ia dikagetkan cahaya terang benderang di suatu malam. Pada suatu malam sang putri melihat cahaya bagaikan pelangi memancar di angkasa. Cahaya itu terlihat memancar di arah barat laut, bersinar sangat terang bagaikan sinar bulan purnama. Konon ketika melihat cahaya itu sang putri menjadi sangat gundah hatinya. Kemudian ia memutuskan akan pergi mencari cahaya yang dilihatnya itu. Dalam hatinya sang putri bertekad, kalau cahaya itu memancar dari seorang wanita, maka dia akan kuangkat menjadi saudaraku, akan tetapi bila mana cahaya itu datang dari seorang laki-laki maka aku akan menerimanya sebagai suamiku. Rara Tepasan lantas menyampaikan maksud hatinya ke sang ayah. Rara Tepasan berkata, "Ayahanda, hamba akan mencari sumber cahaya yang kulihat tadi malam, yang memancar dari arah barat laut, dari sini cahaya itu terlihat bagaikan sinar bulan purnama." Mendengar keinginan putrinya itu Ki Gede Tepasan terkejut. Sang ayah sempat berusaha merayu anaknya untuk mencegah keinginan sang anak. Menurutnya tak pantas bila anak perempuan berkeliaran mencari-cari cahaya seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba si ayah memperoleh firasat bahwa dengan jalan itu anaknya akan memperoleh kemuliaan dan juga bagi dirinya. Sementara itu mendengar larangan ayahnya tadi sang anak menangis terseduh-seduh. Ia memohon kepada sang ayahnya untuk mencari cahaya terang itu karena tak mampu menanggung rindu. Sebab sang anak terus berkeras kehendaknya, si ayah tak dapat lagi memaksakan larangannya. Ki Gede Tepasan pun menyuruh sang anak untuk mempersiapkan bekalnya, membawa semua yang dimilikinya. Pesan sang ayah, kelak kalau sudah bertemu dengan orang yang kau cari, janganlah kekurangan bekal agar engkau tidak direndahkan. Maka Rara Tepasan segera berkemas-kemas dan kemudian masuk ke dalam landu, meninggalkan para putra kerajaan Majangara. Dia membawa serta perlengkapannya yang digotong oleh 100 orang dari Tepasan. Mereka berjalan siang dan malam menuju ke arah barat laut, hingga akhirnya tiba di Puri Amparan. Di sepanjang perjalanan, rombongan itu bertanya-tanya kepada orang yang ditemuinya. Dari sanalah akhirnya diketahui bahwa cahaya itu datang dari arah Sunan Gunung Jati atau naskah Mertasinga menyebutnya Syekh Maulana Jati, yang cahayanya indah memancar. Ki Gede yakin bahwa dia telah menemukan apa yang dicarinya. Dengan langkah pasti dia kemudian menghadap kepada Syekh Maulana menyampaikan hormat serta baktinya. Ki Gede kemudian berkata, "Hamba mohon berkahnya Paduka Tuan,
Hamba membawa anak perempuan hamba untuk diserahkan kepada tuanku, Rara Tepasan namanya. Itulah awalnya Syekh Maulana mempunyai istri 4, yaitu dengan Rara Tepasan ini. Rombongan pengantarnya yang 100 orang tidak kembali pulang ke Tepasan. Dari sinilah awalnya bagaimana peraturan-peraturan dan adat istiadat Majapahit itu menggantikan adat istiadat Sunda di Cirebon atau kerap pula disebut Cerbon. Selain itu Putri Tepasan pengetahuannya melebihi istri-istri yang lain sehingga dia sangat berpengaruh dan mampu menerapkan adat istiadat Jawa di Keraton Pakumwati dan di Cirebon. Hal mana dilakukannya dengan persetujuan Sunan Gunung Jati. Dari Putri Tepasan ini kemudian lahir seorang anak perempuan yang bernama Ratu Ayu yang cantik jelita dan kemudian seorang anak laki-laki yang bernama Pangeran Pasarean, yang menjadi calon pengganti di Kesultanan Cirebon. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Cirebon. Area ini merupakan tempat dimakamkannya salah satu tokoh penyebar Islam di Tanah Jawa, yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau yang juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasinya sendiri berada di sebuah perbukitan yang dikenal dengan sebutan Gunung Sembung. Demikian kisah tentang Wali Songo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mengikuti kisah mistis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan lonceng, share dan berlangganan. Bagi endorse silahkan chat @0821 4343 6758 atau by email irasionalbejo@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.